Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Gus Lora Hotman Paris. Heboh, Pondok Pesantren Al Zaitun telah menimbulkan kehebohan dan gelombang protes dari berbagai kalangan akibat ajarannya yang dianggap menyimpang. Salah satu ajarannya yang dianggap menyimpang adalah boleh berzina asal bayar denda 2 juta rupiah. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini pondok pesantren ini masih bebas dari sanksi hukum? Tidak ada proses hukum dari aparat terkait. Apakah benar ada unsur politik di belakangnya karena pondok pesantren ini jamaahnya 250.000 lebih, sehingga kemungkinan dipakai untuk kepentingan politik di suatu saat sehingga tidak tersentuh oleh hukum. Inilah Hot Room menuntut proses hukum Ponpes Al Zaitun. Pengakuan ini datang dari orang-orang yang katanya pernah jadi pengikut Anda, yang mengatakan bahwa di Al Zaitun berzina itu dihalalkan. Lembaga pendidikan seperti begini, terus melehalkan seperti apa yang ditanyakan tadi. Tidak bisa. Orang nggak usah naik haji atau beribadah haji sampai ke tanah suci di Mekah atau Madinah. Narasinya bukan begitu. Yang benar bagaimana? Saya menyampaikan pada anak didik ini, pahamilah negaramu adalah tanah suci. Bukan melarang naik haji. Kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita, saya mengedepankan fikih sosial, mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan. Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib, baik yang perempuan, baru akan. Al Zaitun itu terafiliasi dengan negara Islam Indonesia. Yang menuduh Anda ini banyak. Ini sudah 25 tahun Al Zaitun ini. Daluarsa kalau ngungkit-ngungkit itu. Hafenu shalom alaikum, itu sama dengan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum kan nggak boleh dilakukan. Hafenu shalom alaikum. Dengan adanya klarifikasi Panji Gumilang di program Kick Andy episode Gonjang Ganjing Al Zaitun. Lantas bagaimana sikap dari MUI, pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, pendiri NII Crisis Center, Direktur Program Ma'arif Institute, Forum Indramayu, dan pakar hukum pidana atas gonjang ganjing dan polemik ini? Sebelum kita bahas lebih dalam tentang topik ini, Hotman tidak bisa bekerja tanpa kopi kesayangan. White Coffee, kopi luwak, kopi terbaik sekarang ini. Mau debat semalaman juga mantap kalau saya sudah minum kopi ini. Pak Imam katanya Bapak adalah salah satu pendiri dari Ponpes ini. Betul. Boleh diceritakan apa yang terjadi sekarang ini atas ajaran dari Ponpes ini? Iya, saya bawa salinan akte notaris tahun tanggal 25 Januari 1994 yang menerangkan bahwa saya salah satu pendiri di Yayasan Pesantren Indonesia. Dan sampai kemudian Bapak dikudeta. Dan sampai kemudian saya dikudeta, gitu, kurang lebihnya. Dan sekarang ajaran yang menyimpang itu apa? Boleh dijelaskan? Nah, sekarang ajaran yang menyimpang sebetulnya awalnya gini, Bang. Ya. Waktu saya melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen, kemudian juga tindak pidana makar, itu kelihatan Panji Gumilang sudah mulai grogi. Nah, akhirnya dia membuat satu trik-trik atau satu ajaran yang supaya dia tidak dianggap NII, begitu Bang. Kalau pidananya udah putus, pidananya putus, dia kena 10 bulan. Pemalsuan dokumen, tanda tangan saya dipalsukan. Kalau yang ajaran menyimpang sekarang ini apa? Nah, kalau ajaran menyimpang sekarang, contohnya, contoh ada laporan perzinahan gitu. Boleh berzina?
Katanya gitu, tapi tidak di dalam pesantren. Oh, tidak di dalam Tidak dalam pesantren. pesantren, di luar pesantren. Anak buahnya itu yang notabene NI tadi gitu. Karena saya salah satu yang urusan pelanggaran hukum itu saya yang nangani. Coba lihat dulu grafis berikut ini, Pak. Apa ini benar nih? Coba. Ini benar, Pak. SAP perempuan laki-laki tanpa penghalang SAP. Iya, itu betul juga. Benar ya? 1, 2, 3, 4 betul. Saya bisa Meragukan terima. Al-Quran. Iya. Azan dengan gaya nyeleneh. Bisa, iya betul itu. Perempuan jadi khotib salat Jumat, iya, benar? betul Bang, betul. Tapi kalau yang boleh berzina itu nggak ada. Di luar boleh berzina sampai ada denda begitu? Iya, betul. Oke. Terus mengubah ketentuan. Itu di pesantren, di kemarin-kemarin ini diajarkan sama dia. Yang dirubah apa? Yang dirubah itu nggak usah pergi ke Mekah, cukup di Zaitun aja karena Zaitun tanah suci. Oh begitu? Iya, gitu. Wah, hebat banget ya. Terus diduga terafiliasi karena Panji Gumilang itu pemegang estafeta ke-6. Terus apa buktinya bahwa dia terafiliasi? Ya kalau bukti dulu saya bawa satu pick up itu ke Baintel Mabes Polri nggak ada yang bisa dibuktikan. Begitu. Nah, sampai saya itu menangkap gubernurnya, Bang. Gubernur NI Jawa Tengah. Dan itu kena 3 tahun. 3 tahun. Tapi nggak ke atas, jadi pisaunya nggak tajam ke atas. Gitu. Punya pola perekrutan, maksudnya apa nih? Iya, orang-orang tuh direkrut menjadi anggota NII gitu. Kemudian disuruh cari uang. Cari anggota sebanyak-banyaknya supaya kalau bisa ngasih uang. Emang anggota bayar? Masuk anggota bayar. Orang begitu. mau berbaiat itu harus bayar. Begitu. Gitu. Oke, ini benar nih. Kontroversi lagu Heaven Shalom Alat Sem. Maksudnya apa ini? Lagu apa ini? Nah, itu kan lagu salam orang Yahudi. Lagu Yahudi? Dia kan sekarang lagi cari simpati ke negara Israel. Sekarang semua murid guru suruh belajar ini karyawan. Gitu. begitu. Kalau Bang Hotman ke sana juga diajarin. Oh begitu? Iya. Ya, terus sudah pernah ada yang lapor polisi belum? Belum ada. Kenapa belum? Kenapa Bapak tidak lapor polisi? Ya kalau saya urusannya sudah lain sekarang. Saya lebih banyak kepada perdatanya. Oh begitu? Gitu. Iya, perdatanya. Karena pidananya saya lihat udah nggak ada lagi. Pernah saya laporkan tentang 372, 378. Tapi ujung-ujungnya dapat SP3 aja dari Mabes Polri. Oke, kita tanya dulu Pak Ken. Pak Ken yang adalah pernah di sini sebagai pengurus. Halo Pak Ken. Halo, selamat malam Pak Ken. Ya, tadi kalau bicara Panji Gumilang dan Al Zaitun, ada teritorial dan ada fungsional. Saya dulu di teritorial, kalau Pak Imam di fungsional, dan dulu Pak Imam itu di NI sebagai menterinya NI dulu. Jadi kalau kita bicara Al Zaitun hanya kurikulumnya dari luarnya saja, kita tidak akan menemukan NI di sana gitu Bang Hotman. Ya, jadi yang ajaran menyimpang itu apa yang Bapak bisa buka di diskusi ini? Ya, menyimpang itu hidden kurikulum, termasuk tadi yang disampaikan kata Pak Imam nggak benar. Itu kan Pak Imam kan sudah lama nggak di sana ya. Yang terbaru termasuk pelecehan seksual yang dilakukan Panji Gumilang itu juga dilakukan di Al Zaitun. Dan saya dulu saksi hidup. Saya dulu pernah di sana dan walaupun nggak tinggal di sana, masih bolak-balik, tapi saya dulu pernah benar melihat saksi dan saya pernah ngantar ada 16 santri dulu kan. Walaupun kata dari internal itu kan santri yang badung-badung, tapi artinya ini fakta. Bahkan anak-anak yang nggak punya dana, yang tidak bisa untuk istighfar bahasa kita, untuk bayar denda, ada yang sampai melakukannya itu di dalam pesantren, ada yang sampai peluk-pelukan, cium-ciuman di sana, melakukan sampai ada yang menggugurkan kandungan di dalam pesantren. Ini kan tidak pernah terungkap. Nah ini yang terjadi. Memang teorinya secara peraturan nggak boleh ngerokok, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina, nggak punya. Tapi kalau kita punya duit, bisa membayar 10 kali lipat harga rokok. Rokok itu di dalam ada gitu. Secara teorinya nggak ada, tapi kalau pelaksananya kita punya duit, ada Bang Hotman di sana. Begitu. Mengenai ada apa di sana lagu yang wajib diketahui, lagu Yahudi, apa itu? Benar nggak itu? Ya, lagu Yahudi betul. Jadi NI itu mengadopsi juga ajaran namanya Isa Bugis. Isa Bugis dan Lembaga Kerasulan. Jadi yang mengadopsi perpaduan beberapa agama menjadi satu, Islam, Nasrani, Yahudi. Jadi nggak kaget kalau ada salam Yahudi, kalau ada pendeta ke sana, karena Panji Gumilang berusaha menutupi ideologi aslinya di NI, di Al Zaitun, supaya nggak nampak. Yang nampak adalah toleransi, perdamaian. Mereka juga mengatakan karena negara Islam belum tegak di Indonesia, belum diwajibkan sholat. Ini bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Termasuk imam boleh perempuan, khotbah juga boleh perempuan. Itu salah satu jadi mengadopsi ajaran Isa Bugis. Jadi ajaran utamanya makar, mendirikan negara dalam negara, dikemas bagus, seolah-olah toleran, seolah-olah terbuka. Ini yang akhirnya orang bingung. Seolah-olah ini kan nggak masuk akal. Tapi ini yang
yang hebatnya Panji Gumilang, jadi kalau kita sebut Panji Gumilang itu berkepribadian psikopat, dia bisa menutupi semua yang aslinya jahat, dikemas bagus, bahkan bukan hanya masyarakat biasa, pejabat, bahkan menteri-menteri istana juga sempat terpengaruh kan, mendukung Al Zaitun. Lah ini yang akhirnya menjadi polemik di masyarakat. Kenapa sampai hari ini tidak ada yang melaporkan ke polisi dan contoh mengenai pelecehan seksual dan sebagainya? Kenapa sampai sekarang nggak ada yang melapor polisi? Bapak sendiri kenapa nggak lapor polisi? Pelecehan seksual sudah dilaporkan, tapi kasusnya ditutup karena dianggap tidak memenuhi unsur alat bukti. Bukti-bukti bahkan TKP-nya dibongkar, sehingga ya cenderung ketika diolah TKP tidak sesuai dengan fakta yang dilakukan. Padahal ini fakta, dan itu sudah ramai viral pada saat itu. Jadi makanya kita sebut ini sebenarnya saktinya Panji Gumilang atau lemahnya pemerintah gitu kan. Karena Panji Gumilang ini kan banyak duit. Infak-infak dari jamaah itu kan luar biasa besar. Ditambah lagi dengan dari Israel, dari luar negeri. Nah ini kan Panji Gumilang sakti mungkin karena punya anggaran besar. Dan memang ini kan bukan produk agama sebenarnya Bang Hotman. Ini produk politik. Sehingga ketika dalam dunia politik, ini tadi kan punya masa besar. Ketika masa besar ini kan pasti akan diperhitungkan tokoh politik, dan dalam dunia politik tidak ada namanya korban. Ada apa sebenarnya? Ya saya rasa ini pasti ada yang memelihara, karena tadi dari awal ini produk politik, bukan produk agama seperti pesantren umum pada Oke, ada yang memelihara, berarti ada backing di belakang. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Timbul lagi di Hot Room. Pak Imam sudah begitu heboh ajarannya, katanya menyimpang. Siapa backingnya dia? Kenapa dia begitu kuat? Menurut Bapak siapa? Singkat aja Pak. Iya, kan saya sudah bilang, Pak, kalau di umum elit itu, itu punya Pak Kumis, Al Zaitun itu awas, jangan sampai ada yang mendekati. Pak Kumis? Iya, beliau bilang katanya Pak Kumis, katanya begitu. Siapa itu Pak Kumis? Ya nanti Bang Hotman bisa tanya siapa Pak Kumis itu. Jenderal? Ya dia jenderal purnawirawan gitu kan. Terus ada lagi Mr. M. Mr. M itu punya posisi yang cukup strategis. Jenderal juga? Kementerian jenderal semua ini. Kalau nggak jenderal nggak bisa mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri. Jadi ada diduga ada dua jenderal ya, backing itu yang mereka. paling dekat itu. Jenderal yang dua itulah. Tujuan mereka untuk nanti. Ya dia dapatkan apa? Apakah dapat politik? Apakah dapat juga sejumlah dana atau apa gitu kan? Oke, terima kasih Pak Imam. Pak Carkaya, Forum Indramayu menggugat. Apa bisa diuraikan apa demo kalian dan apa gugatan kalian? Dari awal kita ngusung 5 hal. Yang pertama itu kaitan dengan berita yang begitu masif terkait dengan kesesatan Panji Gumilang ini kan. Yang kedua terkait dengan pelaporan dari salah satu perempuan dari Indramayu, santer juga di berita kan. Kemudian yang ketiga terkait penguasaan tanah, ada juga tanah negara dan tanah-tanah masyarakat yang dibeli menurut saya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada gitu kan. Dan peralihan kuasanya juga tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang UPA. Terkait dengan ajaran agama apa yang menyimpang? Banyak sekali itu, seperti misalkan perempuan satu saf, kemudian perempuan juga jadi khotib di sholat Jumat, itu kan ditekankan sekali, itu rame itu. Masyarakat Indramayu dari dulu sudah menggugat atau baru sekarang? Sebenarnya resahnya itu dari tahun didirikannya Al Zaitun, karena definisi resah itu sesuatu yang tidak biasa. Ini datang pesantren begitu besar. Pas 2011 juga itu terjadi konflik juga tanah tuh, melibatkan Haji Imam juga sampai 2014. Nah, sekarang muncul lagi. Masyarakat Indramayu hanya sebatas demonstrasi, kenapa nggak bikin laporan polisi? Itu kan sudah banyak Bang laporan polisinya. Yang pertama itu laporan perempuan itu juga kan masih diproses sama Polda. Kemarin saya konfirmasi beberapa itu masih diproses di Polda. Cuman pembuktian menurut Polda, pembuktiannya itu
agak lama karena kan ini ngomongin kejadiannya juga sudah lama kan, barang bukti juga perlu juga dikumpulkan lagi, perlu ditemui juga korbannya kata Polda gitu kan. Jadi aksi kalian minimum membawa kasus gitu ini kan. semakin viral begitu ya? Semakin viral dan kita ingin negara hadir, Bang. Negara ini kan ya punya rakyat gitu kan. Nah, buktikan bahwa negara ada, bahwa hukum masih tegak di negara kita gitu-gitu aja, Bang. Jadi sudah di BAP di kepolisian, ada nggak sudah di BAP di kepolisian dari pimpinan Ponpes? Atau dari Bapak sebagai pelapor atau dari forum kalian? Menurut kelompok, menurut polisi itu sudah, Bang. Sudah di BAP. Akhirnya ini mau lagi nih, diproses lagi. Terkait dengan pelaporan yang dugaan pemerkosaan itu. Ya. Kita tanya dulu ke Pak Utang Ranuwijaya dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Katanya sudah pernah melakukan penelitian. Dan hasilnya apa? Dan kenapa MUI belum bertindak? Penelitian yang pertama itu tahun 2002. 2002? Iya. Terus hasilnya apa? Hasilnya sudah disampaikan ke pihak-pihak terkait. Itu benar menyimpang ajaran agama? Ditemukan ada ajaran yang menyimpang. Oke. Tapi itu kemudian dilacak lebih lanjut, ternyata terkoneksi dengan NII-nya itu, NII KW9-nya. Setelah itu lenyap, nggak ada beritanya. Lenyap, nggak ada berita. Sesudah itu MUI melakukan apa lagi? Ya, karena kemudian tidak ada berita sama sekali mengenai Zaitun, ya MUI tidak berbuat apa-apa. Karena memang MUI itu tidak punya tangan. Jadi sampai hari ini, jadi satu-satunya pernah melakukan penelitian hanya yang tahun 2000. Tahun 2002. 2002. Iya. Sudah 21 tahun lewat, MUI baru belum bertindak. kemudian setelah muncul lagi isu sekarang, dan muncul kegaduhan, maka kemudian MUI membentuk tim. Sudah dibentuk? Sudah dibentuk. Sudah tim. bekerja belum? Sedang bekerja. Jadi belum ada rekomendasi, belum ada temuan apapun? Sudah ada temuan, tapi masih diolah. Ada prosedur yang harus ditempuh ketika akan mengeluarkan fatwa. Pimpinan MUI kalau ternyata memang ada yang harus dipatwakan, dikirimkan ke Komisi Fatwa. Bapak pribadi sebagai tokoh di MUI, menurut Bapak apakah yang terjadi itu penistaan agama bukan? Ya, saya tidak bisa memisahkan diri dari pendapat pribadi dan posisi saya. Karena saya di Majelis Ulama sebagai ketua yang bertanggung jawab dalam persoalan penistaan, penyesatan, dan pemurtadan. Jadi sampai sekarang belum ada konklusi apakah penistaan agama atau tidak? Iya, saya harus tunduk pada aturan. Kalau belum diputuskan oleh Komisi Fatwa, saya tidak boleh mengatakan itu ada penyesatan. Oh begitu? Tapi saya bisa menyebut ada indikator yang mengarah kepada penyesatan. Oke, jadi secara Bapak pribadi ada indikator ya? Ada indikator. Iya. Begitu. Ya, Pak Jamin Ginting, gimana? Ini apakah sudah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dengan adanya berbagai temuan-temuan dugaan fakta tersebut? Ya, ini sangat kompleks kelihatannya. Tadi yang saya dengarkan apa yang disampaikan, tapi terkait dengan unsur yang sudah dilaporkan, yang setahu saya dari media itu dari timnya pengacara Pancasila itu ada beberapa pasal yang memang mungkin masih bisa dijadikan dasar, yaitu terkait dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Lalu nanti terkait yang tadi sudah disebutkan pasal 156A terkait dengan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana yang disebutkan tentang adanya menyebarkan suatu berita bohong terhadap keagamaan. Nah, tetapi untuk bisa menentukan pasal-pasal ini, kita perlu MUI yang notabene merupakan yang akan menentukan apakah ini penyesatan atau tidak penyesatan. Karena itu kembali lagi identifikasi tadi sudah disebutkan, dan juga untuk melegitimasi apakah perbuatan itu bertentangan dengan agama yang tadi sudah disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada ahli elektronik ya, tentunya kalau terkait dengan Undang-Undang ITE. Nah, dasar inilah yang menjadikan nantinya untuk menyebutkan apakah ada unsur pidana dan pidana itu bisa ditindaklanjuti kepada ajaran-ajaran tadi. Tapi selain itu juga tadi saya dengar ada terkait dengan personal orang-orang tertentu yang melaporkan karena ada tindak pelecehan seksual. Saya kira kalau pelecehan seksual ini kan kita lihat
Anda pelakunya siapa, tentu itu masalahnya itu personal, individu. Ya. Tetapi nanti ada pasal 55 Bang di situ terkait dengan pertanggungjawaban pengelola. Ya. Jadi pengelola juga bisa diminta pertanggungjawaban. Kadang-kadang kan bisa aja dianggap suatu pembiaran melakukan itu terjadi karena ajaran itu Apakah tidak penutupan Pompes merupakan solusi dan ada dasarnya nggak? Penutupan ya tentu kembali lagi kepada pemerintah dan ajaran Kementerian. Yang berhak menutup siapa tuh? Ya tentu nanti bisa ditanya MU, apakah Kementerian Agama, Ya, apakah Kementerian Agama. Kementerian Agama. Iya. Apa benar Kementerian Agama pernah memberikan dana bantuan yang sangat besar kepada Pompes ini? Itu sudah ada bantahan dari Kementerian Agama itu. Gimana? Ya. Katanya benar ya? Kalau bos. Ada berapa? Katanya besar banget. Ya, miliaran. Setiap tahun itu miliaran. Waktu kan Bapak di sana? Waktu saya di sana masih jumlahnya kecil. Kan itu per berapa kali jumlah murid gitu. Oh begitu? Iya, itu Bang dana bos Hotman, semua sekolah juga dapat. Kalau dana bos itu disalurkan ke semua sekolah. Tidak hanya Al-Zaitun? Bukan hanya Al-Zaitun. Oke. Ya. Jadi Cuma termasuk masalahnya kan Al-Zaitun itu juga ditampung punya ke hak. rekening pribadi gitu. Masalahnya yang pernah digugat oleh guru-gurunya. Ya. Gitu. Cuma itu pun guru-guru nggak bisa mengeksekusi. Menang gugatannya 3 miliar kasasinya, tapi nggak bisa dieksekusi gitu. Oh begitu? Iya, itu terhenti itu Bang. Jadi kalau tadi pendapat pribadi ada indikasi ke arah penistaan agama, indikasi ya. Kemudian dari segi hukum masih belum fix benar. Ya. Kalau Bapak pribadi sudah penistaan agama atau enggak? Ya jelas penistaan agama dong. Sekarang agama Islam itu seperti Al-Quran itu adalah kalam Muhammad, kalam Rasulullah. Padahal itu kalam ilahi, itu penistaan itu. Gitu kan. Terus istilah-istilah Yahudi dibawa kepada istilah-istilah Islam. Itu kan penistaan namanya. Saya mau menjelaskan begini ya. Bisa nggak sesudah ini? Sesudah ini kita harus istirahat dulu nih. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room dengan kopi kesayangan Hotman, White Coffee, kopi terbaik di Indonesia sekarang ini. Modal Hotman untuk debat, syaratnya harus tetap dinormalkan oleh kopi ini, ya, dan makin galak debatnya. Pak Utang dari Majelis Ulama Indonesia tadi menjelaskan apa? Ya, kenapa saya tidak berani mengatakan sesat atau tidak sesat? Ya. Karena yang berani mengatakan itu atau yang harus mengatakan itu ketua yang membidangi komisi fatwa. Ya. Ya, artinya pihak lain lah. Ya. Saya justru yang membawahi tim peneliti ke lapangan, tim pengkajian, yang tugasnya mengkaji, meneliti, kemudian mendalami, lalu diambil kesimpulan. Setelah diambil kesimpulan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan. Nah, laporannya itu bukan mengatakan aliran ini sesat atau tidak sesat, tapi aliran ini diduga sesat. Nggak terlalu lambat gitu loh, gerakan dari MUI. MUI harus hati-hati dan menjalankan fungsinya dengan prosedur yang benar. Begitu. Kalau salah prosedurnya, kita ini diuji oleh publik. Ini kan udah dari tahun 2002, udah 21 tahun. Oh iya. Padahal data itu sudah dapat. Udah diomelin sama Panji Gumilang, apa itu MUI? Padahal MUI itu belum nabi, bukan nabi. Ngapain kita nurut sama MUI gitu? Waduh, jadi malah dia nantang. Malah dia nantang. Oke, Pak Sopan. Pak Sopan gimana dari segi pengamatan Anda doktrin seperti ini? Apakah termasuk berbahaya nggak untuk pendidikan pesantren seperti ini? Ya, terima kasih Pak Hotman. Jadi saya melihat, membaca, menganalisa apa yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun gitu ya. Kan banyak sekali di situ masalah terkait dengan keberagamaan, kemudian pendidikan juga, politik, kemudian sosial. Saya akan menyoroti satu aspek dari beberapa aspek yang saya sebutkan terkait dengan keberagamaan gitu ya. Saya pikir apa yang terjadi di Al-Zaitun dengan salam
misalnya Yahudi, kemudian juga bukan hanya Yahudi saya lihat, tetapi juga ada salam Nabi Dawud, kemudian ada salam dari bahasa Sunda, dari berbagai lintas agama. Nggak ada, Horasbah, nggak ada. Begitu ya. Terus, jadi apa yang melanggar di situ? Saya pikir ini tidak ada pelanggaran ya. Ini soal ekspresi keberagamaan saja begitu. Kenapa? Kita lihat misalnya banyak sekali pejabat-pejabat, tokoh-tokoh agama ketika dia menyampaikan misalnya pidato, ada sampai 4 kata pengantar dalam acara-acara seminar misalnya. Ada 4 sampai 5 lah ya. Salam kebajikan, rahayu, sampurasun dan lain sebagainya itu. Jadi apa yang perlu kita sesatkan dari apa yang terjadi? Kalau ajaran lain, coba tadi dibikin dulu yang poin-poin tadi. Poin-poin tadi diulang lagi. Ya ini gimana nih? Saf perempuan ada lagi tanpa penghalang. Menurut Bapak ini salah? Ya, soal saf perempuan dan laki-laki tanpa penghalang dan soft. Sebagai sebuah diskursus dalam wacana keagamaan ini bukan sesuatu yang baru, Bang Hotman. Jadi menurut Bapak ini tidak salah? Saya pikir itu bagian dari ekspresi penafsiran keberagamaan. Oh begitu? Iya, kenapa? Sebelumnya ada model-model seperti ini seperti yang dilakukan misalnya oleh Aminah Wadud yang dari Amerika yang dia tinggal di Jogja misalnya. Dia perempuan pertama yang berani menjadi imam dari jamaah laki-laki. Oh begitu? Ya. Ini dia nih, jadi boleh khotib perempuan jadi khotib salat Jumat boleh? Itu soal penafsiran. Jadi misalnya dalam tradisi Nabi Muhammad sendiri misalnya dalam hadis ada kok yang menjelaskan bahwa perempuan itu bisa menjadi imam. Jadi tidak dilarang tertulis yes or no bahwa perempuan boleh jadi khotib. Saya pikir itu debatable lah ya. Debatable. Ya, kalau ini gimana? Ini paling pokok nih. Ini kan jelas-jelas itu semua tahu bahwa ini adalah kitab suci. Gimana Pak? Ya, lah kalau meragukan Al-Quran, dia ragu dalam soal apanya. Saya tidak tahu persis ya, ketika Panji Gumilang meragukan Al-Quran itu seperti apa. Bahwa misalnya terjadi penafsiran terhadap teks-teks agama tertentu, saya pikir itu wajar saja begitu. Dia meragukan sebagai kalam ilahi. Kalau gitu Pak Ken. Pak Sopar mengatakan ini masih sebatas perbedaan penafsiran. Menurut Bapak gimana? Mungkin Bang Sofan itu belum pernah masuk NII gitu, jadi nggak tahu seberapa sesatnya di sana. Bahkan sholat belum diwajibkan di sana. Ini negara ini masih kafir gitu kan. Jadi belum tegak hukum Islam, sholat nggak usah dilaksanakan nggak apa-apa gitu kan. Dan ini sudah sangat fatal. Bahkan rukun Islam dirubah tadi. Ibadah haji nggak perlu ke Mekah gitu kan. Hanya datang ke Indramayu cukup melakukan ibadah haji. Dosa bisa ditebus. Lah ini kan pemikiran-pemikiran yang menggunakan ro'yu, menggunakan logika, semua yang tidak masuk logika ditinggalkan. Tadi ajaran Isa Bugis memang dilaksanakan betul di sana. Dan terkait MUI, saya rasa buang-buang anggaran, buang-buang waktu kalau bikin penelitian lagi. Yang lama dibuka itu sudah ada hubungan jelas. Jadi dulu nyatanya ketua timnya, sekarang sampai istana juga nggak ada bersuara kok. Kementerian Agama juga sama, ada penelitiannya bahkan 2 kali. Penelitinya meninggal, Prof. Sapi Mubid. Sampai sekarang juga nggak dibuka. Ini ada apa gitu kan? Pertanyaannya adalah apakah negara kita nggak punya intelijen? Ada Bain, Telkam, ada BIN, ada Bais, ada Densus, ada Menko Polhukam juga yang biasanya ketika ada persoalan rame sekarang masih diam gitu kan? Ini ada apa sejatinya gitu? Ada apa menurut Bapak? Ya pastinya ada sesuatu. Nah ini yang menjadi pertanyaan masyarakat besar. Apakah ini akan diselesaikan atau dibiarkan supaya masyarakat marah? Nah ini kan akan menjadi persoalan ke depan. Apalagi 2024 sudah dekat. Orang pasti akan melihatnya jangan-jangan politik. Dan di NI sudah terbukti 2004, suara Al Zaitun masuk ke partai PKPB yang notabene dulu masih keluarga Cendana ya kan, Pak Tutut sama Pak Wiranto. Ini kan memang bukan produk agama, ini produk politik sekali lagi. Jadi dalam dunia politik, kami yang jadi korban, itu ribuan korban, puluhan ribuan korban Bang Hotman, seperti kemarin di Sumatera Barat. Kita 1.157 anggota NI yang keluar, insaf, kembali ke NKRI. Dan mereka bercerita, terus mereka nggak dianggap gitu. Wah itu hoax dan segala macam, padahal ini fakta. Tragedi kemanusiaan atas nama agama. Komunis jahat Bang Hotman, tapi komunis yang dibantai orang di luar kelompok loh. Ini anggotanya, jamaahnya dihancurkan ekonominya atas nama infak mendirikan negara Islam. Dihancurkan akhlak dan akidahnya. Semua kafir, yang beriman dia, yang masuk surga dia, yang lain neraka semua. Dihancurkan masa depannya, yang kuliah, yang bekerja harus berhenti dari dunianya. Untuk fokus mendirikan negara yang gak jelas seperti yang ada di Al Zaitun. Terima kasih Pak Ken. Terima kasih. Pak Utang, Pak Sopan tadi mengatakan bahwa wanita jadi khotib itu debatable. Padahal katanya ada fatwa MUI bahwa memang itu tidak boleh. Gimana Pak? Betul.
Ya kalau memang sudah ada fatwa MUI mengatakan tidak boleh wanita jadi khotib, ya berarti sudah melanggar dong Pak. Kenapa Bapak masih ragu-ragu? Ya, jadi begini, temuan kami terhadap Al-Zaitun itu sekurang-kurangnya terbagi ke 4 kategori. Ya, yang itu dulu, yang khusus wanita tidak bisa jadi khotib. Itu kategorinya kategori fikih. Itu sudah terbukti bukan? Iya, kategori fikih ini ada yang memang menyalahi usul, ada yang khilafiyah, yang masuk khilafiyah. Artinya? Nah, yang ini, yang wanita menjadi imam dan khotib, itu usul itu, pokok. Ya. Jadi MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang ini, wanita jadi imam dan khotib di salat Jumat itu tidak boleh. Ya, sekarang oleh Al-Zaitun boleh, itu bukan suatu pelanggaran. Iya, tapi itu juga saya kira begini, Abu Toto ini atau Panji Gumilang ini itu baru bercerita. Jadi pelaksanaannya belum. Oh, belum ada pelaksanaan. Baru akan. Gimana, Pak? Belum ada pelaksanaan. Dia viralkan itu sudah ada diviralkan. Iya, sudah ada nggak benar-benar wanita jadi khotib? Kalau saya kan memang sudah tidak di kampus, tidak melihat langsung, tapi di viralnya itu ada gitu. Itu baru cerita. Itu baru cerita. Nanti itu di depan Kepala Kandepak Indramayu kan. Nanti bisa jadi wanita itu kita jadikan imam dan khotib. Itu baru usulan dia. Itu di baru cerita di depan. Tapi di visual itu. Yang lain dia visualkan bahwa ada khotib yang sudah ada video kok. Videonya sudah ada. Video. Jadi khotib. Sudah ada ya? MUI kemana aja itu MUI? Gimana? Kemana aja kata Bapak? Iya. Kemana aja Bapak katanya? Iya. Tim peneliti MUI sedang bekerja di lapangan. Ya. Jadi terus melakukan penggalian data, melengkapi data-data, dan laporannya kan tidak setiap saat. Ya, laporannya itu sepekan sekali melaporkan ke pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Ya. Kalau Bang Sophan ini kan satu perguruan dengan Panji Gumilang di Mas Kumambang. Mungkin ajarannya sama kali gitu. Gimana Pak Sophan? Oh, saya satu perguruan dengan Panji Gumilang. Iya. Kami sama-sama dari Jawa Timur, dari Gresik ya. Kalau saya dari Mas Kumambang, nggak ada hubungan dengan Al-Zaitun, nggak ada hubungan ya. Tetapi saya melihat bahwa saya mencoba untuk menganalisis apa yang tampak, Bang Hotman. Kalau tidak tampak dari saya... Katanya sudah tampak. Iya, enggak, maksud saya yang tadi itu. Misalnya ada pola-pola sholat yang melibatkan perempuan di soft barisan pertama, kemudian salam Yahudi, dan lain sebagainya tadi itu. Itu tampak, artinya saya melihat itu, gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya ekspresi keagamaan seperti itu hal yang biasa. Saya bilang debatable kenapa? Karena banyak mufasir, ulama-ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, misalnya begitu. Saya mencoba untuk mengamati dialog yang terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan Al-Zaitun ini. Profesor Waryono Abdul Ghafur selaku Direktur Pontren sendiri itu tidak mendalami secara detail apa yang terjadi di Al-Zaitun. Artinya Kemenak juga belum melakukan dialog secara intensif dengan... Walaupun sudah viral tapi tidak berniat gitu. Tidak ada dialog juga dengan MUI. Itu kenapa itu? Lah pertama, saya pikir harus ada inisiatif. Apakah karena terlalu kuat backingnya Al-Zaitun atau apa? Ya mungkin salah satu faktornya itu ya. Tapi pemerintah harus mencoba untuk melakukan itu. Artinya pemerintah harus berinisiatif. Gitu. Berinisiatif dong. Oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Segmen terakhir, Pak Ken, apa yang harus segera dilakukan? Tindakan apa yang menurut Bapak harus segera dilakukan terhadap Ponpes Al-Zaitun ini? Tolong dijawab singkat. Kalau kita nunggu MUI, nunggu Kemenak, kelamaan. Saya berharap Menko Polhukam turun tangan, kumpul kementerian dan lembaga terkait, hadirkan juga tadi BIN, BAIS, ya kan? Ada Baintelkam, ada Densus 88, ada Pakem Kejagung yang memang membawahi masalah aliran sesat. Buka lagi penelitian MUI dan Kementerian Agama yang lama, udah nggak usah penelitian yang baru, orangnya sama, tempatnya sama. Jadi ini barang mau diapain? Mau diselesaikan atau mau dibiarkan? Begitu Bang Hotman. Terima kasih.
Pacar kaya, apa usulan Bapak tindakan hukum terakhir? Iya Bang, orang ini kan unik nih. Petinggi Al Zaitun yang inisialnya Panji Gumilang ini kan unik. Kita aksi disiapkan herder, ya kan? Kemudian kita dihina-hina, nggak punya nasi bungkus dan sebagainya gitu kan. Akhirnya nih masyarakat bergejolak nih Bang. Aksi kemarin juga kan jadi panas tuh. Karena ya kita disentuh dua hal nih, dari segi agama dan dari segi suku. Ya saya kira orang Indramayu juga punya harga diri Bang. Jadi apa tindakan berikutnya dari kalian? Kita akan aksi-aksi berjilid-jilid. Dan akan terus-menerus melakukan penekanan sampai pemerintah dan aparat hukum bertindak. Terima kasih. Pak Sophan, apakah sudah waktunya melakukan tindakan atau menurut Bapak ini hanya perbedaan persepsi dan wacana? Ya. Dalam diskursus keagamaan ini adalah perbedaan pendapat. Bukan penistaan agama. Bukan penistaan agama. Bukan ajaran sesat. Bukan juga sesat gitu ya. Makanya saya heran kalau kemudian sesat tidak sesat itu yang punya otoritas adalah wilayah MUI. Bagi saya penyesatan itu milik siapa? Kesesatan itu milik siapa? Nah, Indonesia ini dengan warisan keragaman yang luar biasa ini, kenapa kita tidak mampu untuk menghargai perbedaan dan keyakinan? Kenapa kita tidak mampu untuk menghargai perbedaan dan keyakinan? Pak Utang gimana? Ini hanya soal perbedaan katanya. Sedangkan Bapak tadi sudah ada indikasi penistaan, baru indikasi tapi. MUI itu representasi dari semua kekuatan ulama, semua kekuatan umat, termasuk ormas Islam. Dan MUI sudah punya aturan dan parameter dan punya tugas khusus diantaranya mengeluarkan fatwa tentang sesat tidak sesatnya suatu aliran. Ya, untuk yang ini kapan kira-kira apakah ini aliran sesat atau tidak? Kapan keputusan MUI? Setelah klarifikasi dengan Panji Gumilang, nanti datanya akan dibawa ke rapat pimpinan, kemudian akan diperintahkan Komisi Fatwa untuk mengeluarkan fatwa. Tunggu sepekan 2 pekan ke depan sudah ada beritanya tentang seminggu atau 2 ke depan. Iya. Kalau sampai nanti MUI mengeluarkan fatwa bahwa itu penistaan agama, apa yang terjadi? Fatwa ini sebenarnya apakah ponpesnya ditutup? Fatwa ini sedang ditunggu oleh banyak pihak. Kalau sampai keluar nanti bahwa itu penistaan agama, apa yang terjadi? Kalau saran saya itu persoalannya di Panji Gumilang, bukan di ponpes Jadi selesaikan dulu Panji Gumilang, tarik dari akarnya, kemudian nanti kalau ternyata misalnya ada eksponen yang turut membantu Panji Gumilang, yang menjadi jaringannya Panji Gumilang, ya diambil semua. Artinya ponpesnya tetap jalan? Ponpesnya tetap jalan. Oleh karena itu maka kalau kita mau menangkap tikus, itu tidak dibakar lumbungnya, tapi ditangkap tikusnya, kemudian lumbungnya tetap aman. Pak Jamin Ginting, kalau sampai nanti MUI mengeluarkan fatwa bahwa itu adalah penistaan agama, apa konsekuensi dari segi hukum? Harus ada pelapornya Bang. Jadi ada yang melaporkan, mengawal. Polisi kan berwenang, berinisiatif sendiri. Ya polisi kalau tidak ada mau juga menyelidiki berdasarkan informasi publik juga nggak akan dilakukan. Makanya sebenarnya yang paling berwenang itu adalah MUI sendiri. Jadi MUI yang melaporkan, karena kan tadi sudah dikatakan MUI merupakan bagian dari keseluruhan yang menegakkan aturan agama Islam di Indonesia. Jadi dialah harusnya yang menegakkan itu berdasarkan fatwa yang dia keluarkan begitu. Jadi saya kira itu yang harus dilakukan. Jadi dari segi hukum satu-satunya adalah menunggu fatwa dulu. Ya, karena semua terkait dengan penistaan agama, definisi dan legitimasi itu menista atau tidak menista, satu-satunya mungkin yang saat ini bisa kita percayakan ya MUI, siapa lagi kan begitu kan, atau Kementerian Agama. Nah, tapi sampai sekarang kalau MUI nggak mengeluarkan, nanti waktu diperiksa di BAP di kepolisian, ahli siapa yang harus menghadirkan untuk menentukan menista atau tidak menista? Nggak ada yang berani. Ya, barulah nanti dari MUI atau Kementerian Agama yang menghadirkan dan membuktikan apakah penistaan. Terima kasih Pak Imam. Jadi sekalipun Anda termasuk aliran keras yang menentang ajaran Al Zaitun, ternyata nanti sangat ditentukan oleh fatwa MUI. Apakah itu penistaan agama atau tidak? Gimana reaksi Bapak? Kalau saya nggak pakai nunggu fatwa MUI. Nanti saya siapkan untuk pidana makarnya, pidana dan perdata. Kenapa Bapak menunggu begitu lama? Kenapa nggak dari Karena saya nggak punya uang untuk bayar pengacara gitu. Dan saya selalu ada Pak Jamin Ginting. Saya selalu di stop oleh polisi. Bahkan saya dikriminalisasi gitu, dilapor balik karena kalah duit gitu, Bang. Jadi strategi apa-apa terakhir apa nih?
Ya strategi saya, apa yang saya miliki akan saya laporkan dengan peluang-peluang seperti ini gitu. Insya Allah akan berjalan kalau sekarang ini gitu. Begitu ya? Iya, dan banyak dukungannya gitu, apalagi sudah sampai di hot room. Hotman Paris Hutapea. Gitu Bang. Saya optimis Bang. Tapi begini Bang, jadi kalau masalah penyesatan atau penistaan agama itu kan hanya bagian masalah agama. Sementara yang data yang kami dengar sementara itu ada persoalan-persoalan lain di Panji Gumilang itu. Ada yang menyangkut kriminal, ada yang menyangkut tapi kan itu oknum pribadinya. Iya. Tapi ya memang kita hanya pribadinya aja Pak. Iya. Kita kan pribadi Panji Gumilang, yang lainnya nggak usah diusut. Jadi sasaran Bapak hanya Panji Gumilang? Iya, hanya Panji Gumilang. Nanti orang-orang yang ikut Panji Gumilang pasti keluar. Atau ditahan juga sama polisi gitu Bang. Jadi Bapak akan bersedia nunggu sampai Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan apakah penistaan atau tidak? Bapak sabar menunggu? Ada yang menunggu, ada yang tidak. Ada yang menunggu, ada yang tidak. Iya. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini dan sebagai kesimpulannya adalah baik dari segi ahli hukum tadi maupun dari Majelis Ulama Indonesia, salah satu dasar sebagai basic untuk pendalaman kasus ini apakah pelanggaran hukum atau tidak, ataukah sangat diperlukan fatwa dan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Karena biar bagaimanapun nanti pihak kepolisian akan mendasarkan penyelidikannya atas dasar itu. Namun demikian, karena sudah begitu viral, tentu semua pihak berharap agar semua kementerian terkait, khususnya Menko Polhukam, segera mengkoordinir aparat hukum untuk mulai melakukan tindakan atau melakukan penyelidikan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam yang selalu membahas yang hot-hot. Metro TV. Dipersembahkan oleh